Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Yang mulia ayahanda guru, abang-abang serta kakak-kakak dari keluarga besar Ahlul Bait yang mulia ayahanda guru yang senantiasa kami hormati, Abangda Profesor Dr. Insinyur Andi Lagaliku MSc selaku guru besar di kampus Universitas Tadulako Sulawesi Tengah yang kami hormati, para alim, ulama dan segenap tokoh masyarakat yang kami hormati, hadirin saudaraku sekalian yang kami cintai. Mohon ampun ayah, terlebih dahulu ananda memohon keharibaan ayahanda agar kiranya ayahanda berkenan memberikan kesempatan kepada ananda untuk sekedar memberikan sambutan dan laporan kegiatan panitia dalam rangka serangkaian perayaan Hari Guru yang ke-81. Syukur yang tiada hingganya marilah kita senantiasa panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dipilihnya kita sekalian sebagai golongan orang-orang yang berjumpa langsung dengan wali yang mursyida. Tidak lain adalah dipilihnya kita sekalian sebagai anak murid yang mulia ayahanda guru. Beliaulah seorang wali yang kamil lagi mukamil. Bahkan yang mulia ayahanda saat sekarang ini merelakan untuk berkumpul bersama dengan anda sekalian, tidak lain hanya karena limpahan kasih sayang kepada ananda sekalian. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan keharibaan nenek junjungan kita Nabi Allah Agung Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat dan keluarganya. Sembah sujud ananda sekalian haturkan keharibaan yang mulia ayahanda guru dan memohon ampun atas segala kekhilafan ayah, atas kesalahan ananda sekalian. Yang mulia ayahanda beserta seluruh Ahlul Bait yang senantiasa ananda muliakan. Sebelum kami melanjutkan kata sambutan ini, terlebih dahulu kami mengucapkan selamat datang kepada seluruh saudara kami Jamaah Tarekat Naqsabandiyah yang telah berkesempatan hadir pada serangkaian acara perayaan Hari Guru yang ke-81 yang terselenggara di Surau Hasan Maksum Tuban. Baik yang telah mengikuti suluk konsolidasi petugas maupun perayaan Hari Guru yang saat ini kita semua rayakan. Sekaligus pula kami ucapkan terima kasih atas segala bentuk partisipasi, baik secara langsung maupun tidak langsung. Kami ucapkan terima kasih pula kepada sponsorship yang telah sudi memberikan sumbangan baik berupa dana maupun material lainnya. Semoga segala apa yang telah disumbangkan demi terlaksananya perayaan Hari Guru ini dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan limpahan rahmat dan yang melimpah. Tak lupa kami sampaikan beribu maaf kepada seluruh jamaah yang hadir atas segala kekurang layakan dari panitia dan segala kekhilafan kami di dalam rangka menyambut kedatangan para jamaah sekalian, utamanya kepada yang mulia ayahanda beserta Ahlul Bait, baik mengenai hidangan maupun fasilitas tempat yang jauh dari kesempurnaan ini.
Semoga kesederhanaan ini tidak mengurangi kasih sayang ayah kepada Ananda sekalian. Hanya sebatas inilah yang dapat kami persembahkan ayah. Hanya karena limpahan ridho dan syafaat ayah, acara yang demikian ini bisa terselenggara. Semoga Ananda sekalian tiada berkemampuan apa-apa tanpa ridho serta syafaat yang mulia ayahanda. Mohon ampun ayah. Ananda mohon izin kehadiran ayah. Perkenankanlah Ananda mewakili seluruh jajaran panitia untuk menyampaikan beberapa hal sebagai bentuk laporan lisan sehubungan dengan terselenggaranya acara perayaan Hari Guru yang ke-81 ini. Bahwa penyelenggaraan acara perayaan Hari Guru ini memberikan nuansa yang tersendiri bagi kami. Karena dengan acara seperti ini, ikatan tali silaturahim antar kami, anak-anak murid ayah, menjadi terjalin lebih kokoh. Ini terbukti bahwa acara yang terselenggara di Surau Hasan Maksum Tuban ini adalah milik seluruh anak-anak murid ayah dan bukan milik Tuban dan Jawa Timur semata, yang mana kepanitiaan tergabung dari seluruh pengurus-pengurus Khilqoh yang ada di Jawa Timur, bahkan ada yang dari Mataram dan Bali. Kami hanya bisa mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran panitia yang telah bekerja keras demi terlaksananya acara yang demikian ini. Karena tanpa kerjasama yang baik antar kita, maka mustahil acara ini bisa terselenggara seperti ini. Ayah, perlu Ananda sampaikan pula bahwasanya acara perayaan Hari Guru ini didahului dengan serangkaian kegiatan yang antara lain. Yang pertama adalah terselenggaranya suluk secara sentral di Surau Hasan Maksum Tuban pada tanggal 3 sampai 13 Januari 2008, yang mana peserta yang datang dari segenap penjuru tanah air, mulai dari Medan, Sibolga, Palembang, Jakarta, Bogor, Bandung, Cirebon, Madiun, Pati, Bandung, Bojonegoro, Lamongan, Gresik, Surabaya, Malang, Situbondo, Bali, Nusa Tenggara Barat, Palu, Toli-Toli, Bol, dan Banjarbaru, serta Samarinda. Dan beberapa daerah yang tidak bisa kami sebutkan, bahkan ada yang datang dari negeri Singapura dan Malaysia. Adapun total peserta suluk kali ini adalah sejumlah 445 orang yang terdiri dari 286 kaum bapak dan 159 kaum ibu. Yang kedua, pada tanggal 14 Januari 2008 kemarin telah terselenggarakan acara konsolidasi petugas yang mulia ayahanda, yang telah dihadiri oleh wakil-wakil dari 27 Khilqoh setingkat kabupaten di seluruh Indonesia. Yang ketiga, hari ini tanggal 15 Januari 2008 sekarang ini, yang merupakan puncak acara dari serangkaian acara Hari Guru yang ke-81. Mohon ampun ayah, sungguh merupakan karunia yang luar biasa bagi Ananda sekalian, yang mana yang mulia ayahanda telah meluangkan waktu untuk Ananda sekalian. Hal yang semacam inilah yang selalu dan senantiasa Ananda dambakan. Jangankan Ananda sekalian bisa secara langsung bertatap muka, apalagi berkumpul bersama-sama dalam satu majelis dengan yang mulia. Kalaupun Ananda sekalian hanya berjumpa dengan ayah di dalam mimpi sekalipun, sudah merupakan obat serta kebahagiaan yang tiada taranya. Mohon ampun ayah, rasanya tiada berkecukupan bagi Ananda sekalian dalam membalas pemberian serta kasih sayang. Hanya linangan dan tetesan air mata yang bisa kami suguhkan, serta setumpuk
semua dosa-dosa Ananda serta kekhilafan Ananda, ayah. Hanya ayahlah yang bisa membimbing kami. Bimbinglah kami, ayah. Hanya ayah yang bisa menyelamatkan kami, ayah. Ayahlah yang menghantarkan kami sampai ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayah, rasanya tiada pernah cukup bagi Ananda sekalian dalam mengadu keridhaan ayah. Karena memang hanya ayah tempat kami mengadu dan memohon pertolongan, ayah. Akhirnya pada kesempatan ini izinkanlah Ananda sekalian mengucapkan, ayah, selamat ulang tahun ayah yang ke-81 ini, ayah. Semoga yang mulia ayahanda selalu dalam keadaan sihat walafiat. Ananda sekalian selalu mendambakan bimbingan, syafaat dan ridho ayah. Dan yang terakhir kami memohon keharibaan yang mulia ayahandaku, agar Ananda sekalian diterima sebagai anak-anak murid ayah. Tetapkanlah Ananda, ayah, dalam niat Ananda selalu dalam ilahi anta maksudi warido kamat lubi, demi untuk kemuliaan dan misi agama Islam yang mulia raya ini, ayah. Akhirnya saya pribadi bila mana dalam menyampaikan kata sambutan ini ada kekhilafan dan kurang lebihnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufik wal hidayah wa ridha wal inayah. Ilahi anta maksudi wa ridha ka matlubi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon ampun ayah, sungguhnya tiada berhak bagi Ananda untuk membacakan silsilah tarikat Naqsabandiyah Khalidiyah di hadapan ayahanda. Bismillahirrahmanirrahim. Silsilah tarikat Naqsabandiyah Khalidiyah. Sesungguhnya tarikat Khalidiyah, tarikat Naqsabandiyah Khalidiyah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada junjungan nenek guru kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui malaikat Jibril alaihissalam. Dari nenek junjungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diwariskan kepada seluruh jajaran ahli silsilah. Yang pertama, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, dan daripadanya turun kepada ahli silsilah yang kedua, Sayyidina Salman Al-Farisi radhiyallahu an, dan daripadanya diturunkan kepada ahli silsilah yang ketiga, Al-Imam Sayyidina Qasim bin Muhammad bin Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, dan daripadanya diturunkan kepada ahli silsilah yang keempat, Al-Imam Sayyidina Ja'far Shadiq radhiyallahu an, dan daripadanya turun kepada ahli silsilah yang kelima, Al-Arif Billah Asy-Syaikh Thaifur bin Isa bin Adam bin Syarushan Al-Masyhur Abu Yazid Al-Bustami qaddasallahu sirrahu, dan daripadanya diturunkan kepada ahli silsilah yang keenam, Al-Arif Billah Asy-Syaikh Ibnul Hasan Ali bin Abu Ja'far Al-Kharqani qaddasallahu sirrahu, dan daripadanya diturunkan kepada ahli silsilah yang ketujuh, Al-Arif Billah Asy-Syaikh Ibnu Ali Al-Fudail bin Muhammad At-Tushi Al-Farimadi qaddasallahu sirrahu, dan daripadanya turun kepada ahli silsilah yang kedelapan, Al-Arif Billah Asy-Syaikh
Ibnu Yaqub Yusuf Al-Hamdani bin Ayub bin Yusuf bin Husain qaddasallahu sirrahu. Dan daripadanya diturunkan kepada ahli silsilah yang ke-9 Al-Arif Billah Asy-Syaikh Abdul Khaliq Al-Fajdwani Ibnul Imam Abdul Jamil qaddasallahu sirrahu. Dan daripadanya diturunkan kepada ahli silsilah yang ke-10 Al-Arif Billah Asy-Syaikh Al-Arif Ar-Riwakari qaddasallahu sirrahu. Dan daripadanya diturunkan kepada ahli silsilah yang ke-11 Al-Arif Billah Asy-Syaikh Mahmud Al-Anjir Faghnawi qaddasallahu sirrahu. Dan daripadanya diturunkan kepada ahli silsilah yang ke-12 Al-Arif Billah Asy-Syaikh Ali Ar-Ramitani Al-Masyhur Asy-Syaikh Azizan qaddasallahu sirrahu. Dan daripadanya diturunkan kepada ahli silsilah yang ke-13 Al-Arif Billah Asy-Syaikh Muhammad Baba Samasi qaddasallahu sirrahu. Dan daripadanya diturunkan kepada ahli silsilah yang ke-14 Al-Arif Billah Asy-Syaikh As-Sayyid Amir Kullal bin Sayyid Hamzah qaddasallahu sirrahu. Dan daripadanya diturunkan kepada ahli silsilah yang ke-15 Al-Arif Billah Asy-Syaikh As-Sayyid Bahauddin Muhammad bin Muhammad Asy-Syarif Al-Husainil Hasan Al-Uwaisil Bukhari qaddasallahu sirrahu. Dan daripadanya diturunkan kepada ahli silsilah yang ke-16 Al-Arif Billah Asy-Syaikh Muhammad Al-Bukhari Al-Khawarizmi Al-Masyhur Asy-Syaikh Alauddin Al-Attar qaddasallahu sirrahu. Dan daripadanya diturunkan kepada ahli silsilah yang ke-17 Al-Arif Billah Asy-Syaikh Yaqub Al-Jarhi qaddasallahu sirrahu. Dan daripadanya diturunkan kepada ahli silsilah yang ke-18 Al-Arif Billah Asy-Syaikh Nasiruddin Ubaidillah Al-Ahrar As-Samarqandi bin Mahmud bin Syihabuddin qaddasallahu sirrahu. Dan daripadanya diturunkan kepada ahli silsilah yang ke-19 Al-Arif Billah Asy-Syaikh Muhammad Zahid qaddasallahu sirrahu. Dan daripadanya diturunkan kepada ahli silsilah yang ke-20 Al-Arif Billah Asy-Syaikh Darwish Muhammad As-Samarqandi qaddasallahu sirrahu. Dan daripadanya diturunkan kepada ahli silsilah yang ke-21 Al-Arif Billah Asy-Syaikh Muhammad Al-Khawajiqi Al-Amkani As-Samarqandi qaddasallahu sirrahu. Dan daripadanya diturunkan kepada ahli silsilah yang ke-22 Al-Arif Billah Asy-Syaikh Muayyiduddin Muhammad Al-Baqi Billah qaddasallahu sirrahu. Dan daripadanya diturunkan kepada ahli silsilah yang ke-23 Al-Arif Billah Asy-Syaikh Ahmad Al-Faruq Asy-Shirhindi qaddasallahu sirrahu. Dan daripadanya diturunkan kepada ahli silsilah yang ke-24 Al-Arif Billah Asy-Syaikh Muhammad Maksum qaddasallahu sirrahu. Dan daripadanya diturunkan kepada ahli silsilah yang ke-25 Al-Arif Billah Asy-Syaikh Syaifuddin qaddasallahu sirrahu. Dan daripadanya diturunkan kepada ahli silsilah yang ke-26 Al-Arif Billah Asy-Syaikh Al-Arif Asy-Syaikh Nur Muhammad Al-Badwani qaddasallahu sirrahu. Dan daripadanya diturunkan kepada ahli silsilah yang ke-27 Al-Arif Billah Asy-Syaikh Syamsuddin Habibullah Janin Janan Al-Mudhar Alwi qaddasallahu sirrahu. Dan daripadanya diturunkan kepada ahli silsilah yang ke-28 Al-Arif Billah Asy-Syaikh Abdullah Ad-Dahlawi qaddasallahu sirrahu. Dan daripadanya diturunkan kepada ahli silsilah yang ke-29
Al-Arif Billah Asy-Syaikh Maulana Asy-Syaikh Diyauddin Khalid Al-Utsman Al-Kurdi qaddasallahu sirrahu. Dan daripadanya diturunkan kepada ahli silsilah yang ke-30 Al-Arif Billah Asy-Syaikh Abdullah Al-Afandi qaddasallahu sirrahu. Dan daripadanya diturunkan kepada ahli silsilah yang ke-31 Al-Arif Billah Asy-Syaikh Sulaiman Al-Qarimi qaddasallahu sirrahu. Dan daripadanya diturunkan kepada ahli silsilah yang ke-32 Al-Arif Billah Asy-Syaikh Sulaiman Az-Zuhdi qaddasallahu sirrahu. Dan daripadanya diturunkan kepada ahli silsilah yang ke-33 Al-Arif Billah Asy-Syaikh Ali Ridho qaddasallahu sirrahu. Dan daripadanya diturunkan kepada ahli silsilah yang ke-34 Al-Arif Billah Asy-Syaikh Muhammad Hashim Al-Khalidi qaddasallahu sirrahu. Dan daripadanya diturunkan kepada ahli silsilah yang ke-35 Al-Arif Billah Asy-Syaikh Sulaiman Hashim Al-Khalidi qaddasallahu sirrahu. Dan daripadanya diturunkan kepada ahli waris yang ke-36 Al-Arif Billah As-Sayyid Asy-Syaikh Muhammad Khair Hashim bin Muhammad Hashim Al-Khalidi An-Naqsyabandi. Dan daripadanya diturunkan kepada anak kandungnya dunia dan akhirat, anak yang paling dicintainya. Dialah ahli silsilah yang ke-37. Dialah mursyid kita. Dialah guru rohani kita. Mohon ampun ayah, Ananda sebutkan nama ayah anda. Mursyiduna wa murabituna Al-Arif Billah Maulana As-Sayyid Asy-Syaikh Al-Haj Amirun Yahya bin Muhammad Khair Hashim Al-Khalidi An-Naqsyabandi. Mohon ampun ayah. Demikianlah bacaan silsilah tarikat Naqsyabandiyah Khalidiyah. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mulia Ayanda Guru beserta Ahlul Bait, Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah. Sampailah kita pada acara yang kelima, ceramah ilmiah yang akan disampaikan oleh Akhinal Karim Abangda Profesor Dr. Insinyur Andi Lagaligo MSc dari Palu, Sulawesi Tengah, kepada Abangda Profesor Dr. Insinyur Andi Lagaligo MSc dari Palu, Sulawesi Tengah, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji senantiasa untuk dan hanya untuk, karena hanya Tuhan Allah Subhanahu wa taala arah dan tujuan segala puji, segala ucapan terima kasih atas segala nikmat dan karunia-Nya. Tidak pula kita lupa untuk senantiasa mengiringkan salam dan salawat keharibaan junjungan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang daripadanya mengalir segala syafaat dan warisan-warisan mulia melalui para ahli silsilah
yang akhirnya sampai kepada kita sebagai nur petunjuk untuk hidup kita menang dunia wal akhirat. Sembah sujud, salam takzim dan hormat yang setulus-tulusnya, sehalis-halisnya, tiada hentinya dan tiada terputus sentiasa kita persembahkan keharibaan Ayahanda Guru, khususan di hari bahagia kita semua, Hari Guru 81 hari ini. Sembah sujud Ananda Ayah, kiranya perkenankan Ananda membawakan secuil pemahaman yang mungkin sangat banyak kelirunya dari apa-apa yang Ayahanda telah titiskan dan amanahkan kepada kami. Hadirin hadirat sekalian yang saya hormati, izinkanlah kami membawakan orasi hari ini dengan judul Menata Pemahaman Integral Kafah tentang Agama dan Beragama. Pengantar atau overall view, pandangan secara umum. Agama selama ini kita pahami adalah sesuatu yang diamalkan karena petunjuk yang tertulis atau bisa dibaca. Agama sesungguhnya perlu dipahami dari proses dari rasul ke rasul, dari nabi ke nabi, sampai turunnya yang dikatakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini telah kusempurnakan agamamu. Ini tersirat makna yang harus diikra, harus dibaca. Agama sesungguhnya diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung sebagai petunjuk atau jalan untuk menuju Allah Subhanahu wa taala, antara lain ditunjukkan dengan firman-Nya di dalam surat Al-Baqarah sebagai petunjuk hakikat kandungan Al-Quran, yaitu hudal linnas wa bainatim minal huda wal furqan. Oleh karena itu, untuk sampai kepada sebenar-benarnya beragama, marilah kita mengantar orasi ini dengan pertama-tama mempertanyakan, apa agama itu? What? Apa agama itu? Setelah terjawab what-nya, apa agama itu? Tentunya kita bertanya lebih lanjut, how? Bagaimana beragama itu? Setelah kita tahu bagaimana beragama itu, tentu kita bertanya lagi, mengapa? Why? Mengapa mesti begitu? Hadirin hadirat yang saya muliakan, itulah yang akan kita coba-coba urai pada pagi hari ini dalam suasana batin yang berbahagia. Agama itu mutlak, bersumber dari yang maha mutlak, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Agama tak menyaksikan kebenarannya. Itu berarti beragama tidak cukup hanya dengan ilmu yakin, tetapi dapat dibuktikan dengan konkret, ainul yakin sampai ke hakul yakin. Hal ini dibuktikan dengan anutan pencarian kebenaran, ilmu pengetahuan atau sunnatullah dengan agama itu sendiri, yaitu keyakinan sebagai ilmu yakin baru starting point untuk melahirkan keinginan riset untuk membuktikan sehingga tercapai ainul yakin, pembuktian yang meyakinkan. Di sinilah dibutuhkan metode beragama itu. Jika pembuktian ainul yakin ini berulang-ulang diriset dan terbukti terus, maka akan lahir hakul yakin, keyakinan yang tidak bisa dicungkil, tidak bisa dibantah. Ananda yang bodoh, jahil lagi papa ini tidak punya apa-apa, tetapi hanya memiliki harap dan damba, semoga ayahanda panjang usia, sehat walafiat, bahagia selalu. Meski kami sangat sadar bahwa doa harap dan damba kami tiada makna dan tiada artinya, tapi tolong berkenanlah
ayahanda yang mulialah yang akan memberikan makna dan isi harap-harap dan damba kami. Awal wal akhirul kalam, ilahi anta maksudi waridaka matlubi, wabillahi taufiq wal hidayah. Jika terlebih mohon dikurangkan, jika terkurang mohon ditambahkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mohon ampun ayah, barangkali dari Abangda Profesor Dr. Insinyur Andi Lagaligo MSc akan menyerahkan persembahan kepada Yang Maha Mulia. Mohon ampun Yang Maha Mulia Ayanda, saya sampaikan di sini bahwa ada bingkisan tak bermakna, tetapi itu adalah serpihan-serpihan yang sempat kami timbun sedikit demi sedikit di bawah bimbingan Ayahanda. Dan serpihan-serpihan itu kami kumpulkan dalam satu buku. Serpihan-serpihan pemahaman seorang murid tentang agama dan beragama. Hadirin dan hadirat sekalian, buku itu sudah dalam bentuk buku yang siap terbit, tapi tidak ada artinya tanpa perkenan dan reda Yang Maha Mulia Ayahanda Guru. Kiranya beliau berkenan menerima persembahan tak bermakna ini. Ya, terima kasih Adi ya.